Halo adik-adik, selamat ya. Kalian sekarang sudah naik kelas 5. Semoga adik-adik tetap semangat. Ya, dan yang lebih penting, kalian harus tetap menjaga kesehatan supaya kalian dapat belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, apakah sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari kita belajar matematika bersama Pak Kis. Dan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Materi ini tidak sulit adik-adik, tetapi membutuhkan konsentrasi dan kesungguhan dalam belajar. Maka dari itu, mari kita ikuti pembelajaran ini dengan seksama. Untuk penjumlahan pecahan, kita akan mulai dengan penjumlahan pecahan biasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam penjumlahan pecahan biasa adalah jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, dan penyebutnya tidak perlu dijumlahkan ya. Jika penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya 3/8 ditambah 7/8. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 7/8 sama dengan 10/8. Lalu kita sederhanakan, 10/8 itu menjadi 1/2/8 atau 1/4. Nah, selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan apabila penyebutnya belum sama. Yang pertama adalah apabila penyebut tidak memiliki faktor yang sama selain 1, langsung penyebut yang satu dengan penyebut yang lain kita kalikan. Dan hasil kalinya sebagai penyebut yang sama dari dua pecahan itu. Dan yang kedua, apabila penyebutnya mempunyai faktor yang sama selain 1, untuk menyamakan penyebut, kita menggunakan KPK. Adik-adik masih ingat kan apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil yang sudah kita pelajari waktu di kelas 4. Nah, contoh soalnya demikian. 1/2 ditambah 2/3. Penyebut 2 dan 3 itu tidak memiliki faktor yang sama selain 1. Maka untuk menyamakan penyebut kita tinggal mengalikan 2 kali 3, yaitu sama dengan 6. Kita menggunakan penyebut 6. Kemudian kita akan menyelesaikan pecahan yang di depan lebih dahulu. 1/2 menjadi pecahan yang berpenyebut 6. 2 menjadi 6 itu dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3, sehingga pembilangnya akan menjadi 3. 1/2 sama dengan 3/6. Selanjutnya pecahan yang kedua, 2/3, penyebutnya 3 menjadi 6, berarti dikali berapa? Kali 2, betul. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang karena penyebut sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3/6 tambah 4/6 sama dengan 7/6. Lalu kita sederhanakan, 7/6 itu menjadi 1/6. Contoh berikut, 3/4 ditambah 5/6. Kalau kita perhatikan, 4 dan 6 itu mempunyai faktor yang sama selain 1, yaitu 2. Kita cari KPK-nya, 4 dan 6 itu berapa? Nah, kalau adik-adik mau cari dengan cara mencari KPK boleh, tetapi kalau mau cari yang sederhana atau cara yang cepat bisa. 4 dan 6 itu memiliki faktor yang sama, yaitu 2.
Lalu 2 itu untuk membagi salah satu dari penyebut ini. Misalnya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa adik-adik? 2. Nah, 2 kali 6, 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Ya, bisa juga 2 tadi, faktor yang sama tadi, kita pakai untuk membagi 6. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 kali 4 adalah 12. Jadi nanti 3/4 dan 5/6 itu akan menggunakan penyebut yang sama, yaitu 12. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyelesaikan pecahan yang di depan terlebih dahulu. 4 menjadi 12 itu kali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Lanjutnya pecahan yang kedua, 6 menjadi 12 itu dikali 2. Pembilangnya juga dikali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Ya, 9 tambah 10 adalah 19. 19 per 12 bisa kita jumlahkan menjadi 7/12. Contoh yang terakhir, yaitu yang keempat, ya. 2/5 ditambah 7/10. Nah, adik-adik, untuk mencari KPK 5 dan 10 ini sebetulnya sangat mudah. Jika salah satu merupakan kelipatan dari bilangan yang lain, maka bilangan yang besar itulah penyebutnya. Contoh di sini, 10 merupakan kelipatan 5. Ya. Berarti KPK 5 dan 10 itu adalah 10. Nah, itu cara yang cepat untuk menentukan KPK atau menentukan penyebut dari dua bilangan ini. Nah, kita selesaikan ya dengan penyebut per 10. Ya. Pecahan yang pertama 2/5. 2/5 menjadi berapa per 10? Caranya seperti tadi, 5 menjadi 10 kali 2, maka 2 juga kali 2 menjadi 4. Maka menjadi 4/10. Begitu pula pecahan yang kedua, 10 menjadi 10 jadi tetap atau dikali 1, maka 7-nya juga tidak berubah, tetap dikalikan 1, 7 kali 1 adalah 7 ya. Berarti sekarang tinggal menjumlahkan. 4 ditambah 7 adalah 11. Ya, 11/10 sama dengan disederhanakan menjadi 1/10. Ini adalah cara menjumlahkan pecahan biasa. Selanjutnya kita akan menjumlahkan pecahan campuran ya. Ada dua cara adik-adik ya. Apabila penyebutnya sama seperti tadi, kita tinggal menjumlahkan bilangan bulatnya ya, bilangan bulatnya 2 ditambah 1 kita kelompokkan, lalu pecahannya juga kita kelompokkan. 1/5 ditambah 3/5. Nah, bilangan bulatnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Pecahannya 1/5 tambah 3/5 sama dengan 4/5. 3 ditambah 4/5 sama dengan 3/4/5. Ini apabila penyebutnya sama. Sekarang kalau penyebutnya tidak sama, nah seperti tadi, ini penyebutnya 3 dan 4. 3 dan 4 tidak mempunyai faktor yang sama selain 1. Maka nanti kita tinggal mengalihkan ya. Penyebutnya ini dikalikan 3 dan 4 menjadi 12. Maka kita tuliskan pecahan yang di depan ya. Bilangan bulatnya 3 dan pecahan yang kedua bilangan bulatnya 5. Kita kelompokkan. Lalu pecahannya yang 2/3 dan 1/4. Tadi kita sudah menemukan penyebutnya adalah 12. Ya, 3 menjadi 12 dikalikan berapa adik-adik? Ya, dikalikan 4. Ya, dikalikan 4. Ya. Nih, 3 kali 4 menjadi 12. Berarti 2 juga kali 4 sama dengan 8. Kita tuliskan di sini. Nah, sekarang pecahan yang kedua 1/4. 4 menjadi 12 dikali 3. Maka pembilangnya 1 juga dikalikan 3 sama dengan
3. Nah, bilangan bulatnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Lalu pecahannya 8 per 12 tambah 3 per 12 sama dengan 11 per 12. Ini adalah hasil dari penjumlahan pecahan ini adik-adik. Contoh selanjutnya 4 3 per 8 ditambah 3 5 per 6. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, penyebut 8 dan 6 itu mempunyai faktor yang sama selain 1, yaitu 2. 8 juga bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Nah, maka kita gunakan faktor yang sama itu tadi 2 untuk membagi salah satu bilangannya. Ya, misalnya 8 dibagi 2 berapa adik-adik? 4 lalu dikalikan 6. Ya, hasilnya adalah 24. Ingat-ingat, jadi untuk mencari penyebut yang sama 8 dan 6 adalah 24. Boleh juga faktor yang sama 2 itu untuk membagi 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 8 juga 24. Seperti contoh di atas tadi, bilangan bulatnya kita kelompokkan 4 ditambah 3. Kemudian pecahannya ya akan kita ubah penyebutnya dari 8 menjadi 24 dan 6 juga menjadi 24. Nah, 8 menjadi 24 itu kita kalikan berapa adik-adik? Kali 3, maka 3 juga dikalikan 3 sehingga menjadi 9. Begitu pula 6 menjadi 24 itu dikalikan 4, maka 5 juga dikalikan 4 menjadi 20. Bilangan bulatnya 4 ditambah 3 adalah 7, bilangan pecahannya 9 per 24 tambah 20 per 4 sama dengan 29 per 24. Jadi hasilnya adalah 7, 29 per 24. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita sederhanakan lagi adik-adik. Nah, caranya 29 dibagi 24. Hasilnya 1, sisa 5. Nah, 1 itu bilangan bulat kita jumlahkan dengan 7. Menjadi 8. Nah, sisanya tadi 5 per 24 itu pecahannya. Maka hasil akhirnya adalah 8, 5 per 24. Nah, contoh yang berikut ya, contoh yang terakhir ini adik-adik. 6 3 per 5 ditambah 5 7 per 15. Nah, seperti contoh yang tadi, kalau salah satu penyebut itu merupakan kelipatan dari penyebut yang lain, maka kita menggunakan penyebut yang besar itu sebagai penyebut yang sama. Contoh ini ya, kita kelompokkan dulu 6 dan 5 dijumlahkan, lalu penyebut yang sama 5 dan 15 adalah 15. Nah, kemudian kita akan melihat kembali dari pecahan yang di depan. 3 per 5, 5 menjadi 15 itu dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Kita tuliskan di sini. Nah, 15-nya tidak berubah, tentu 7 juga tidak akan berubah. 7 per 15 tetap 7 per 15 karena masing-masing dikalikan 1. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan bilangan bulatnya. 6 tambah 5 sama dengan 11, 9 tambah 7 sama dengan 16, lalu per 15. Kembali seperti tadi, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka ini harus disederhanakan lagi. 16 per 15 itu bisa disederhanakan menjadi 1 per 15. Ya, 16 dibagi 15 sama dengan 1, sisa 1. 1 bilangan bulatnya kita tambahkan 11 menjadi 12, pecahannya 1 per 15, jadi 12 1 per 15. Ini cara yang pertama adik-adik. Lalu cara yang kedua, ya cara yang kedua, perjumlahan campuran cara yang kedua. Nah, caranya adalah dengan menjadikan pecahan campuran itu ke pecahan biasa atau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 21 per 2 ya. 21 per 2 kita ubah menjadi 5 per 2.
Tentu adik-adik sudah paham ya, karena ini sudah dipelajari di kelas 4. Ya, tinggal 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1, berarti sama dengan 5, 5 per 2. Begitu pula 3, 2 per 5, kita kalikan 3 kali 5 itu 15, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi 3, 2 per 5 sama dengan 17 per 15. Ini pelajaran waktu kita kelas 4. Nah, sekarang penyebut 2 dan penyebut 5 ini harus kita samakan. Karena tidak memiliki faktor yang sama selain 1, maka kita tinggal mengalikan 2 kali 5. Penyebutnya adalah 10. Ya. Dengan penyebut 10, 5 per 2 itu berarti 2 menjadi 10 itu dikali 5. 5-nya juga dikali 5 sama dengan 25. Begitu pula 17 per 5, 5 menjadi 10 dikalikan 2, maka 17 juga dikalikan 2 sama dengan 34. Sekarang kita tinggal menjumlahkan 25 ditambah 34, yaitu sama dengan 59. 59 per 10 disederhanakan, caranya seperti ini. 59 dibagi 10. Ya, berapa hasilnya? Di bawah 59 yang bisa dibagi 10 adalah 50. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Nah, 59 dikurangi 50 adalah 9. Nah, berarti sisanya adalah 9. Dalam bentuk pecahannya menjadi 9 per 10. Nah, kita masukkan di sana. 59 per 10 sama dengan 59 per 10. Nah, contoh yang kedua adik-adik. 1 3 per 8 ditambah 2 5 per 6. Ya, karena penyebutnya ini memiliki faktor yang sama, yaitu 2, ya adik-adik. Maka 8 itu bisa dibagi 2 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi akan kita samakan penyebutnya 6 dan 8 menjadi 24. Ya, masing-masing menjadi penyebut 24. 8 menjadi 24 itu kali 3. Maka 11 juga dikalikan 3 menjadi 33. Begitu pula 6 menjadi 24 itu dikalikan 4, maka 17 kali 4 sama dengan 68. Kita tinggal menjumlahkan 33 tambah 68 itu sama dengan 101. Nah, 101 per 24 kita sederhanakan. Bagaimana? Kita gunakan seperti tadi, yaitu pembagian bersusun. 101 dibagi 24. Ya, bilangan di bawah 101 yang bisa dibagi 24 adalah 96. Nanti adik-adik bisa menggunakan teknik misalnya 1 kali 24 sama dengan 24, 2 kali 24 sama dengan 48, 3 kali 24 sama dengan 72, dan 4 kali 24 adalah 96. Nanti kalau 5 kali 24 itu 120 kelebihan. Jadi harus yang di bawah 101. Nah, kalau begitu 96 dibagi 24 itu sama dengan 4. Karena 4 kali 24 sama dengan 96. Kita kurangkan 101 dengan 96, hasilnya adalah 5. Berarti 5 ini sebagai sisanya kita jadikan pecahan menjadi 5 per 24. Ya, inilah hasil dari 101 per 24 disederhanakan menjadi 45 per 24. Demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa maupun pecahan campuran. Selanjutnya ada latihan ini adik-adik, tidak banyak, hanya 8 soal ya. Silahkan adik-adik untuk berlatih mengerjakan soal-soal ini ya. Tentu menggunakan teknik yang tadi ya, ini yang bagian depan ABCD ini adalah penjumlahan pecahan biasa, sedangkan 4 yang berikutnya E sampai dengan F adalah penjumlahan pecahan campuran ya. Adik-adik silahkan mengerjakan, nanti pada kesempatan lain Pak Kis akan membahas soal-soal ini. Demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran, dan terima kasih atas semangat belajar adik-adik dan perhatiannya dalam belajar matematika pada hari ini. Semoga adik-adik semakin terampil dan semakin mengerti tentang penjumlahan pecahan. Ya, demikian. Bagi adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa subscribe,
like dan share supaya adik-adik dapat memperoleh video yang terbaru. Demikian adik-adik, sampai jumpa.